Demikian juga mekanisme yang melibatkan RNA. Ya, ini adalah perubahan epigenetik yang terjadi pada beberapa penyakit autoimun pada pasien SLE, RA, systemic sclerosis, di mana melibatkan ketiga mekanisme itu ya, DNA metilasi atau modifikasi histone atau perubahan pada RNA. Dan gabungan faktor genetik dan lingkungan itu juga akan menyebabkan interaksi antar mereka, di mana genetic susceptibility itu juga masih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, misalnya adanya bahan-bahan kimia, obat-obatan, infeksi virus, paparan sinar ultraviolet, pengaruh diet, dan sebagainya, yang akan menyebabkan perubahan epigenetik, dan itu pada akhirnya menyebabkan gagalnya mekanisme self-tolerance, sehingga akhirnya menimbulkan fenotipe klinis dari penyakit autoimun, di mana ada imun dysregulasi, produksi autoantibody, kemudian adanya sel-sel imun yang bersifat autoreaktif, dan akhirnya menimbulkan kerusakan jaringan dan manifestasi klinis. Jadi kita lihat sekarang yang kedua tadi adalah bukti bahwa manusia tidak sempurna. Kita tahu bahwa sel-sel imun kita itu berasal dari stem cell di susum tulang yang khusus untuk sel imun yang terlibat dalam penyakit autoimun ini adalah limfosit T dan limfosit B ya. Limfosit B ya kemudian akan mengalami maturasi di bone marrow, sedangkan limfosit T akan mengalami maturasi di timus. Dalam prosesnya mereka akan diseleksi, sehingga yang lolos nanti akanlah mereka yang benar-benar bagus, artinya mampu mengenali antigen dengan reseptornya, tetapi tidak bereaksi berlebihan terhadap antigen diri sendiri. Jadi dalam proses ini, baik di bone marrow, akan terjadi seleksi terhadap limfosit B yang autoreaktif, dan pada kelenjar timus akan ada seleksi untuk limfosit T yang autoreaktif. Tapi sekali lagi, galan mengeliminasi sel B dan sel B itu merupakan salah satu bukti bahwa manusia adalah memang makhluk yang tidak sempurna, dan oleh karena itu mestinya kita tidak boleh sombong ya. Nah, yang ketiga adalah bangkitnya si anak haram yang tadi harusnya tidak boleh si sel autoreaktifnya itu harusnya tidak boleh aktif, dan ada mekanisme yang mencegah supaya mereka aktif sebenarnya. Tetapi secara tidak sengaja sel T, sel B autoreaktif itu diaktifkan oleh adanya infeksi. Ya. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat di sini, di kuman ada di sekitar kita dan merupakan ancaman bagi tubuh kita dan sistem imun kita, kemudian mencoba melawannya dengan menggunakan mekanisme efektor sistem imun, yaitu limfosit T dan limfosit B yang menghasilkan antibodi. Nah, setelah terbentuk limfosit T, limfosit B yang sebenarnya spesifik terhadap mikroba yang menyerang, nah mikrobanya sudah bisa dieliminasi. Nah, tapi ada kalanya limfosit T, limfosit B autoreaktif juga ikut teraktivasi karena mereka tidak mampu membedakan apakah ini teman atau lawan, sehingga setelah infeksinya teratasi dia mencoba patroli mencari jangan-jangan ada virus yang tersembunyi atau patogen lain tersembunyi, dan dia bingung apakah ini teman sendiri atau bukan, sehingga akhirnya karena di tengah kebingungannya dia menyerang bagian tubuh kita sendiri, sehingga kemudian menimbulkan penyakit autoimun. Ini adalah beberapa jenis virus yang dilibatkan dalam patogenesis penyakit autoimun. Ada Coxsackie-B4, ada Epstein-Barr virus, ada parvovirus, dengan berbagai penyakit autoimun yang bisa muncul, dan mekanisme jadiannya melalui molecular mimicry atau bystander activation. Ini adalah jenis-jenis bakteri yang bisa dikait-kaitkan dengan munculnya penyakit autoimun. Ya, ada macam-macam, Bacillus subtilis, Streptococcus beta hemolyticus, Klebsiella maupun juga TBC. Ya. Baik, jadi
munculnya penyakit autoimun adalah seperti itu. Dan kalau jadi kerusakan pada jaringan, barulah kemudian muncul penyakit autoimun. Penyakit autoimun bagi menjadi dua, apabila autoantibody atau autoreaktif T-cell-nya itu banyak menyerang organ lebih dari satu, maka disebut sebagai sistemik. Tapi kalau dia menyerang satu epiteli tertentu di organ tertentu, namanya spesifik organ. Ini adalah contoh-contohnya, seperti misalnya Graves' disease, tiroiditis Hashimoto, dan seterusnya. Sedangkan yang sistemik antara lain rheumatoid arthritis, SLE, dan sebagainya. Baik, jadi sekali lagi autoimmunity yang normal itu tidak akan sampai menjadi autoimmune disease karena ada mekanisme of self tolerance, karena adanya faktor ini, gene, infection, dan environment, maka jadi breakdown of self tolerance dan akhirnya menjadi penyakit imun. Sekarang kita lihat faktor-faktor lingkungannya itu apa saja. Ini contoh-contohnya ya, adanya penggunaan obat-obatan tertentu atau bahan-bahan kimia juga bisa menyebabkan penyakit autoimun karena dia juga merangsang timbulnya inflamasi. Demikian juga bahan-bahan infeksius ya, virus maupun bakteri seperti tadi sudah disebutkan. Merokok juga begitu, dan paparan sinar ultraviolet dari matahari akhirnya juga bisa memicu inflamasi dan terlibat dalam patogenesis penyakit autoimun. Nah, sekarang kita lihat beberapa contohnya ya. Penyakit autoimun juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti misalnya diet. Ini ada beberapa faktor dari diet yang bisa terkait dengan patogenesis penyakit autoimun. Dia akan menyebabkan peningkatan permeabilitas intestinal, merusakkan integritas tight junction, dan kemudian juga ikut mempengaruhi keseimbangan mikrobiota, sehingga kemudian antigen imunogenik yang asing itu mudah masuk dan memicu sistem imun ya. Ini adalah beberapa pengaruh yang ada di diet, misalnya bahan-bahan pengawet dan sebagainya, kemudian bahan-bahan yang digunakan sebagai untuk penyedap rasa dan sebagainya itu juga bisa memicu ya. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah vitamin D. Vitamin D sering kali dikaitkan dengan beberapa penyakit autoimun seperti yang nampak dalam gambar. Kenapa? Karena memang vitamin D mempunyai reseptor di beberapa sel-sel imun, dan itu memungkinkan vitamin D mempengaruhi kinerja dari sel-sel imun yang terkait dan berpotensi ikut serta dalam patogenesis penyakit autoimun. Ini gambaran secara skematis bahwa fungsi biologisnya antara lain juga mempengaruhi sel-sel imun selain faktor biologis yang lainnya. Jadi, kita lihat bahwa faktor lingkungan itu macam-macam ya. Yang tadi kita sudah bahas vitamin D dan sebagainya. Seperti yang berikutnya adalah tentang mikrobiota. Mikrobiota itu terutama yang kita kenal adalah susunan mikrobiota yang ada di dalam GI tract kita, dan kalau terjadi gangguan keseimbangan pada mikrobiota di usus, maka akan terjadi dysbiosis yang memicu terjadinya kerusakan pada mukosanya, menyebabkan inflamasi, kemudian berubah yang tadinya toleran terhadap makanan dia menjadi intoleransi, kemudian memicu disregulasi sistem imun dan pada ujungnya menyebabkan penyakit autoimun. Mengapa demikian? Karena mikroba itu ternyata ikut mendewasakan sistem imun kita melalui adanya komposisi tertentu ya, terutama perimbangan antara yang filamentus bakteria
dan produk-produknya seperti short chain fatty acid, dan ini akan mempengaruhi keseimbangan yang bagus. Dalam kondisi yang bagus disebut sebagai eubiosis, dalam kondisi yang terganggu keseimbangannya disebut sebagai dysbiosis, ya. Bagaimana infeksi itu bisa memicu penyakit autoimun? Karena virus ini melalui molecular mimicry maupun bystander activation secara tidak disengaja itu membangkitkan limfosit T maupun limfosit B autoreaktif, dan akhirnya aktivasi dari anak haram ini akan menyebabkan mereka yang harusnya tidak boleh aktif akan mengalami aktivasi, kemudian tidak bisa membedakan apakah itu teman sendiri atau musuh, jadi dia menyerang teman kita sendiri dan menyebabkan kerusakan yang berakhir pada penyakit autoimun, ya. Ini gambarnya yang menunjukkan adanya kemiripan antara virus yang menyerang dengan antigen diri sendiri, dan itu menyebabkan limfosit T autoreaktif akhirnya tidak bisa dan kebingungan membedakan apakah ini teman sendiri atau bukan, ya. Dan itu juga memicu kaskade respon imun yang walaupun dia tidak secara langsung teraktivasi, tapi karena adanya sitokin dan sebagainya akan menyebabkan kerusakan jaringan, dan kerusakan jaringan akan menghasilkan neoantigen yang mungkin dikenali oleh limfosit T autoreaktif yang lainnya, sehingga yang tadinya limfosit T autoreaktif itu tenang-tenang sekarang jadi ikut teraktivasi. Nah, kita lihat bahwa infeksi virus itu akan menginduksi plasmacytoid dendritic cells untuk menghasilkan interferon alfa. Interferon alfa menginduksi ekspresi TLR7. Nah, kemudian selain itu dia juga menyebabkan kerusakan jaringan dan melepaskan autoantigen. Nah, autoantigen nanti akan berikatan dengan reseptornya, diinternalisasi, kemudian dipresentasikan ke TLR7. Ini akan memicu limfosit B autoreaktifnya itu berkembang menjadi sel plasma yang akhirnya menghasilkan autoantibodi. Autoantibodi berikatan dengan autoantigen membentuk kompleks. Kompleksnya diikat oleh Fc gamma reseptor punyanya plasmacytoid dendritic cell yang akhirnya semakin banyak lagi menghasilkan interferon alfa, dan ini akhirnya menjadi semacam lingkaran setan yang berlangsung terus-menerus, ya. Dan kita sudah lihat contohnya pada beberapa infeksi termasuk infeksi COVID itu juga bisa membangkitkan berbagai macam penyakit autoimun yang nampak dalam slide ini, dan itu disebabkan karena reaksi yang dibangkitkan terhadap spike protein dari coronavirus itu juga bisa mengalami cross reaktif dengan beberapa jaringan yang lain dalam tubuh kita, ya, dan akhirnya bisa menyebabkan timbulnya autoantibodi terhadap protein intraseluler yang berujung pada beberapa penyakit autoimun seperti yang nampak dalam gambar Sjogren syndrome, polymyositis dermatomyositis, ya, kemudian tipe 1 diabetes, atau juga protein-protein ekstraseluler yang akhirnya nanti berujung pada penyakit autoimun lain seperti myasthenia gravis, nefropati, penyakit Graves, dan sebagainya, ya. Jadi mikroba juga ikut berperan dalam patogenesis penyakit autoimun melalui kerusakan pada mukosa GI tract, menyebabkan leaky gut, dan ini memungkinkan satu, aktivasi sel-sel imun autoreaktif di usus yang kemudian menyebabkan autoreaktif imun sel yang kemudian bermigrasi ke beberapa jaringan di perifer, atau memungkinkan antigennya bermigrasi ke jaringan perifer dan akhirnya mengaktifkan sel-sel imun autoreaktif di organ-organ perifer yang ujungnya juga sama,
akan menyebabkan serangan terhadap organ termaksud dan menimbulkan penyakit autoimun. Ya. Ini beberapa contohnya, bahwa beberapa penyakit seperti rheumatoid arthritis itu didapatkan bukti adanya peningkatan mikrobiota tertentu dan di sisi lain terjadinya kekurangan populasi dari mikrobiota yang lain, dan ketidakseimbangan ini akan menyebabkan munculnya penyakit rheumatoid arthritis. Demikian juga pada SLE, kemudian pada ankylosing spondylitis maupun inflammatory bowel disease. Ini hasil-hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jenis-jenis mikroba tertentu mengalami peningkatan atau di sisi yang lain terjadi penurunan pada komposisi mikrobiota yang lain. Jadi semuanya saya kira memiliki implikasi terapeutik. Kalau sebelumnya kita hanya mengandalkan disease modifying terapi untuk mengatasi penyakit autoimun, maka yang sekarang sedang dilakukan penelitian adalah menggabungkan keduanya, bukan hanya disease modifying terapi, tetapi juga manipulasi mikrobioma dalam bentuk direct manipulation, artinya menambahkan probiotik, atau untuk menghilangkan populasi mikroba tertentu kita menggunakan antibiotik. Ini manipulasi yang sifatnya direct, bisa juga dengan indirect, dengan menambahkan prebiotik misalnya, atau mengubah pola diet, atau kemudian menambahkan mikrobiota yang tadinya tidak dijumpai pada orang ini gara-gara penggunaan antibiotika jangka panjang, misalnya dengan fecal material transfer dan sebagainya, itu adalah mengganti populasi yang sudah hilang. Nah, ini semua di masa depan mungkin akan jadi terapi yang baru, bukan hanya menggunakan obat-obatan, tetapi juga dengan memanipulasi mikrobioma. Dan saya kira kita sampai pada kesimpulan bahwa patogenesis penyakit autoimun itu memang melibatkan interaksi antara bakat genetik dan faktor lingkungan, yang antara lain meliputi infeksi, kemudian faktor diet dan nutrisi, serta pola hidup. Dan infeksi memang memegang peranan penting pada inisiasi penyakit autoimun melalui aktivasi sel B dan atau sel T autoreaktif via molekular mimicry atau bystander activation. Mikrobiota dan ketidakseimbangan komposisinya dapat menimbulkan dysbiosis yang akhirnya memicu inflamasi, kerusakan jaringan, menghasilkan autoantigen yang semakin memicu terbentuknya autoantibody, serta ikut mempengaruhi nanti manifestasi klinis dan tingkat kemarahan penyakit autoimun. Dan sekarang sudah dikembangkan melalui beberapa penelitian untuk bukan hanya menggunakan disease modifying terapi, tetapi juga memanipulasi mikrobiota untuk terapi penyakit autoimun. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Prof. Indri. Baik, terima kasih Prof. Gatot atas presentasinya yang sangat luar biasa. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari sahabat taat yang lain. Monggo silakan. Langsung aja ya, raise hand. Waktunya cukup. Monggo silakan. Kalau belum ada, saya boleh tanya, Prof. Monggo, silakan. Monggo, terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, juga ke istri, ya, luar biasa. Memang menarik bagi saya, angka autoimun di Indonesia itu sedikit lebih rendah ya daripada negara-negara maju. Padahal ya kita tahu ya, kalau lingkungan di sini ya pasti mungkin sangat kondusif untuk autoimun, pemakaian antibiotika, infeksi yang tinggi. Saya sendiri kalau operasi di luar negeri itu relatif
perdarahannya itu sedikit karena memang pembuluh darahnya itu tidak inflamasi ya di sana. Tetapi begitu orang luar negeri pun nggak datang ke sini itu kebingungan, mudah sekali berdarah. Karena analisisnya karena risiko infeksinya tinggi. Jadi inflamasi di tubuh kita itu luar biasa. Nah ini karena deteksi kita yang masih sangat kurang untuk autoimun ini, atau mungkin pasiennya nggak mengeluh, atau kita salah diagnosis, atau memang ada kondisi yang kondusif untuk justru autoimun kita ini lebih rendah. Karena seperti yang disampaikan tadi, vitamin D ya, mungkin masyarakat kita dengan exposure matahari yang luar biasa ini mungkin lebih kebal, lebih toleran terhadap kemungkinan kejadian autoimun. Terima kasih, Prof. Gatot. Matur nuwun pertanyaan Dr. Pujo. Jadi sebenarnya yang kita hadapi itu malah berbalikan ya. Walaupun memang kita lebih rendah dibandingkan negara maju, tapi mungkin itu lebih disebabkan karena sarana diagnostik itu tidak tersebar merata di semua daerah di Indonesia, karena biasanya yang bisa mendeteksi atau memeriksa pemeriksaan penunjang untuk diagnostik itu hanya di beberapa kota besar. Tapi ada beberapa kecenderungan di mana sekarang ini kita lebih banyak menjumpai pasien-pasien yang dicurigai penyakit autoimun, karena teman-teman sejawat itu kok rasanya gampang sekali ngomong penyakit autoimun ya. Setiap kali kalau mereka kebingungan, ini sakit apa toh iki ngono. Kemudian dengan mudah mereka bilang, wah ini sakit autoimun sebagai diagnosis keranjang sampahnya. Karena dengan begitu orang sudah tidak mungkin lagi menyalahkan dokternya, mungkin begitu ya. Dan akhirnya pasien-pasien yang kebingungan atau tidak puas dengan penyelesaian yang ditawarkan oleh sejawat sebelumnya, akhirnya ke tempat para dokter-dokter yang terlibat di bidang imunologi itu. Dan itu sering yang kami dapatkan justru banyak mereka yang sebenarnya bukan penyakit autoimun dibilang penyakit autoimun ya. Padahal dasarnya cuma karena hasil pemeriksaan anates yang positif. Nah, itu juga berarti kita perlu sebagai dosen mengajari anak didik kita untuk lebih teliti ya, bahwa penyakit autoimun itu tidak ditegakkan diagnosisnya hanya berdasarkan pemeriksaan anates ya. Karena anates yang positif juga bisa dijumpai pada orang-orang yang normal, dan diagnostik untuk penyakit autoimun tidak semata-mata hanya anatesnya positif saja sudah autoimun, enggak, karena masing-masing penyakit autoimun itu ada punya kriteria diagnostiknya sendiri-sendiri. Seperti misalnya kalau kita bicara tentang SLE, lupus, itu harus ada 4 lebih dari kriteria American ACR ya, American College of Rheumatology ya, jadi atau menggunakan kriteria SLICC itu begitu, harus ada lebih dari 4 kriteria ya yang dipenuhi. Jadi bukan hanya cuman asal anatesnya positif saja. Lalu ironisnya negara kita itu memang negara tropis, tetapi justru gara-gara negara tropis itu mereka takut untuk terpapar sinar matahari, sehingga ironisnya justru banyak orang di negara kita yang kekurangan vitamin D, dan kekurangan vitamin D nanti bermanifest dalam bentuk peningkatan kecenderungan penyakit-penyakit inflamasi, termasuk diantara penyakit alergi dan penyakit autoimun ini. Ya, ibu-ibu itu tidak bersahabat dengan matahari, kecuali matahari departemen store, tapi sayangnya matahari departemen store-nya juga sekarang tutup. Demikian Dr. Pujo. Jadi satu hal yang positif sebenarnya adalah paparan kuman ya. Jadi ada hygiene hypothesis. Hygiene hypothesis itu menunjukkan bahwa kalau kita sedikit kemproh, itu justru kekemprohan itu akan memicu limfosite regulator, dan limfosite regulator nanti akan mengeluarkan interleukin 10 TGF beta yang akan justru menghambat
overactivity atau overreactivity dari limfosit TH1 maupun TH2, sehingga pada umumnya orang yang rodok kemproh itu malah tahan. Selamat, artinya tidak terkena penyakit alergi, tidak terkena penyakit autoimun. Ancamannya ya penyakit infeksi ya. Mudah-mudahan infeksinya bukan infeksi yang berat. Jadi karena itu supaya dia terpapar dengan mikroba, tapi mikrobanya bukan mikroba yang berbahaya, yaitu dengan cara mengkonsumsi probiotik gitu. Demikian Dr. Pujo. Terima kasih Prof. Gatot ya, untuk EDW rodok kemproh mulai cilik. Setelah kita berkemproh-kemproh sedikit kalau gitu ya Prof. Gatot ya. Iya, Prof. Silakan Prof. Kusnadi untuk matur nuwun Prof. Indri, Sugeng Enjang, Dr. Pujo, Prof. Taat, dan juga Prof. Sugiarto. Saya punya pengalaman saat tahun 90-an sebagai pendamping pasien liver transplant Indonesia di Victoria Transplant Program di Melbourne. Saya secara tidak sengaja melihat data ya bahwa pasien psikosis yang masuk ke Royal Melbourne Hospital itu lebih banyak di musim dingin dibanding dengan musim panas gitu ya. Dan itu grafiknya kan kelihatan sekali. Nah, kebetulan saat yang sama saya membantu Prof. Rum dan Prof. Asmino di Yayasan Kanker Wisnuwardana, di mana di Yayasan Kanker Wisnuwardana itu kan sangat terkenal dengan pap smear, gitu ya. Saya iseng-iseng saya kumpulkan data selama 10 tahun ya, 10 tahun dan N-nya 90.000 sekian gitu ya, itu cukup banyak. Dan kemudian saya iseng-iseng saya kumpulkan epitel kelas 4 dan kemudian saya buat grafik selama 10 tahun. Dan mirip, grafiknya mirip. Jadi kalau musim kemarau itu kelas 4-nya sedikit, kalau musim hujan itu dia naik, dan gelombangnya itu pernah kami presentasikan di Nederland bersama dengan Prof. Rum, almarhum, dan tentu menurut daya pikir saya ya itu ada hubungan dengan melatonin dan imunologi. Nah itu yang mohon pendapat itu Dr. Prof. Sugiarto atau nuwun. Nggih, matur nuwun. Jadi topik panjenengan adalah tentang kanker yang tentu saja di luar konteks kita, tapi insya Allah saya akan mencoba menjawab. Jadi kalau dibandingkan ya antara ada musim dingin dengan musim panas, kalau di luar negeri jelas sekali adalah paparan sinar mataharinya, karena pada umumnya pada musim dingin orang cenderung berada di dalam rumah, kemudian menggunakan pakaian yang tebal sehingga paparan terhadap sinar matahari mungkin tidak sebanyak pada waktu musim kemarau, di mana orang, apalagi yang di luar negeri, itu sengaja mepe gitu ya, supaya mendapatkan kehangatan. Dan ekstrimnya mereka yang dari luar negeri main-main ke Indonesia, mereka juga begitu sengaja mencari panas-panas sehingga kulitnya menjadi agak terbakar dan berwarna gelap. Jadi yang membedakan mungkin adalah paparan sinar matahari yang tentu saja akan ada kaitannya dengan vitamin D, karena paparan sinar ultraviolet, khususnya ultraviolet yang B yang ada di jam 10 sampai jam 1 siang itu akan mengubah provitamin D 17 hidroksi kolesterol yang ada di kulit itu berubah menjadi provitamin D, dan dalam metabolisme berikutnya akan menjadi vitamin D yang aktif, dan vitamin D yang aktif itu bisa mempengaruhi respon imun, termasuk juga meredam aktivitas dari sel-sel kanker gitu ya. Kalau saya boleh mencoba mengkaitkan mungkin seperti itu Dr. Kusnadi, tapi tentu saja tidak sesederhana itu ya. Mungkin harus juga dikaitkan dengan peranan melatonin yang seperti tadi panjenengan sebut, tapi saya terus terang tidak siap untuk membaca tentang melatonin pada pagi dan siang hari ini. Mungkin panjenengan malah bisa mengajari saya. Ini karena peneliti iseng-iseng itu Prof. Sugiarto. Kebetulan ada data yang cukup banyak di Yayasan Kanker Wisnuwardana,
Dan saya sebagai peneliti, saya iseng-iseng saya hitung gitu ya. Dan waktu kami paparkan di Amsterdam Medical Center bersama dengan almarhum Profesor Rum Sudoko, orang bule juga terheran-heran itu. Kok bisa begitu katanya gitu ya. Saya ngambil aja IPT kelas 4 yang paling gampang lah. Itu sudah menuju pada keganasan, sudah sangat keganasan. Jadi data yang lebih dari 90.000 itu saya olah gitu ya. Saya olah dengan sederhana aja. Saya hitung, saya buat grafik, ternyata terjadi gelombang gitu ya. Jadi gelombang di mana pada musim kemarau dia turun, pada musim penghujan dia naik gitu ya. Lucu ya itu memang mungkin perlu ada kandidat S3 yang diminta untuk lakukan ini ya. Ini sangat menarik gitu sehingga pada kita bisa menghitung pada keganasan tipe apa yang ada di Indonesia atau di negara lain yang dihubungkan dengan musim. Saya kira demikian. Matur nuwun. Matur nuwun, Dr. Kusnadi. Untuk selanjutnya saya persilakan Prof. Surya langsung menanyakan ke Prof. Gatot. Monggo. Lanjut. Prof. Surya dulu yang ngantri di depan ini. Selamat Halo. pagi, Prof. Henry. Suara saya bagaimana? Bisa kedengaran? Bisa, monggo silakan. Ya, Monggo, Prof. minta Surya. maaf, video nggak bisa saya nyalakan karena akan putus. Saya mendengar ceramah yang begitu bagus di Prof. Gatot. Selamat ya, Prof. Gatot, atas guru besarnya nanti. Hebat. Ini orang-orang imunologi kalau menghafal nomor-nomor itu loh, aku kok kagum sekali ya. Enggak dihafalkan Pak Prof. Waduh, bagaimana itu bisa belajarnya itu loh. Heran aku, betul-betul heran. Sampai ke yang paling ujung itu rentetan dari apa CD, apa dari apa itu semua dihafal. Hebat. Enggak dihafalkan Prof. Saya juga enggak hafal. Saya ada pertanyaan, Prof. Gatot. Iya, monggo. Anda tadi menyebut COVID bisa menyebabkan mencetuskan autoimun. Iya. Sudah ada laporan vaksin mRNA bisa menyebabkan autoimun. Jadi vaksin itu mohon diulang, Prof. Yang mRNA. Bisa jelas, Prof. Gatot? Putus-putus, Prof. Coba diulang, Prof. Putus-putus. Apakah vaksin mRNA vaksin bisa menyebabkan autoimun? Meskipun KIP-nya itu sedikit ya, tapi yang kita sudah dengar bisa miokarditis gitu misalnya. Meskipun itu sedikit, tapi apakah ada yang ke arah autoimun gitu? Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebagai GP, screening kalau kita menduga, tes apa yang paling pertama yang kita harus lakukan? Kalau darah lengkap kita sudah lakukan ya, kalau kita juga. Tapi tes apa lagi yang kita sebagai GP memeriksakan pasien yang curiga autoimun? Terima kasih, Prof. Gatot. Iya, matur nuwun, Prof. Jadi mengenai vaksin ya, Prof. Vaksin ini sejauh ini yang saya coba telusuri karena banyak juga orang-orang yang bertanya, bahkan mereka yang anti vaksin menggemborkan bahwa penggunaan vaksin jenis yang baru yaitu jenis vaksin mRNA itu justru bisa mengubah DNA kita karena macam-macam bisa berintegrasi dengan DNA kita dan seterusnya. Itu kami sudah sempat melakukan kajian bersama Satgas Imunisasi Dewasa yang di dalamnya juga ada pakar-pakar seperti Prof. Samsuri Salzausi, kemudian Prof. Sirejeki dari anak-anak. Kami sepakat bahwa sebenarnya
teknologi yang baru ini sebenarnya yang diekstrapolasikan atau dialih manfaatkan berdasarkan pengalaman pada pasien-pasien dengan kanker ya. Jadi berdasarkan pengalaman penggunaan obat-obatan atau vaksin mRNA untuk kanker, maka kemudian diuji cobakan bagaimana kalau ini diterapkan untuk infeksi. Jadi cara kerjanya seperti gini, Prof. Bahwa dengan mengetahui kode genetik yang menyandi spike protein dari virus yang dituju, dalam hal ini misalnya adalah vaksin COVID, ya, coronavirus, maka setelah kita mengetahui urutan kode genetik dari si spike protein yang digunakan oleh coronavirus untuk masuk berikatan dengan reseptor kita, yaitu S2, kita kemudian bisa membuat kopinya, membuat turunannya. Jadi bukan berasal dari virusnya, tetapi yang buatan ya. Dan kita tinggal membuat saja mRNA yang kode susunan asam aminonya atau kode genetiknya itu sesuai dengan susunan asam amino yang ada di spike proteinnya. Ini berarti artifisial. Nah, setelah terjadi mRNA ini, maka dia akan disuntikkan ke dalam tubuh kita supaya nanti begitu masuk ke dalam sel, maka mRNA ini akan bergabung dengan ribosum yang ada di sitoplasma dan akhirnya membentuk protein persis seperti yang dimiliki oleh virus aslinya. Nah, kemudian sel tubuh kita akan memproduksi spike protein yang mirip dengan spike protein punyanya virusnya, dan karena itu benda asing akan dikenali oleh sistem imun kita, sehingga sistem imun kita nanti akan membentuk antibodi dan limfosite yang spesifik untuk itu. Dengan demikian, maka sebenarnya tidak ada keterkaitannya dengan proses rangsangan untuk menjadikan orang itu menjadi autoimun ya. Tetapi kita tahu bahwa barang aslinya, jadi virusnya yang asli, yang memiliki berbagai macam jenis antigen, baik antigen yang ada di permukaan maupun yang ada di bagian dalamnya, itu bisa saja memiliki kesamaan atau kemiripan dengan antigen yang ada dalam diri kita. Jadi yang lebih berpotensi untuk membangkitkan penyakit autoimun melalui molecular mimicry dan bystander activation adalah kalau virusnya yang asli, bukan vaksinnya. Karena vaksinnya hanya merupakan turunan atau buatan urutan pesan genetik yang tadi dibuat berdasarkan hasil genetik sequencing terhadap virus yang masuk. Jadi itu yang menjelaskan kenapa mereka yang terinfeksi COVID secara langsung lebih berpotensi untuk mengalami penyakit autoimun, khususnya pada mereka yang punya bakat untuk penyakit autoimun. Seperti yang tadi saya sampaikan, penyakit autoimun itu muncul kalau satu, ada bakat genetiknya, kedua ada infeksi yang secara tidak disengaja membangkitkan limfosit T autoreaktif, limfosit B autoreaktif. Dan ada faktor lingkungan yang lain yang ikut menentukan, mestinya salah satu diantaranya adalah kekurangan vitamin D, kemudian diet yang proinflamatorik dan sebagainya tadi itu. Jadi secara laporan yang lebih banyak mengalami aktivasi penyakit autoimun adalah yang terinfeksi virusnya secara utuh. Sedangkan mereka yang mendapatkan vaksinasi kemudian mengalami miokarditis dan sebagainya, itu bukan melalui mekanisme autoimmunity, Prof.
tetapi karena MIS-C itu adalah multiple immune activation syndrome yang terjadi pada anak-anak maupun pada dewasa. Kalau MIS-C itu pada children, kalau MIS-A itu pada adult, pada dewasa. Jadi melalui mekanisme yang berbeda. Itu memang bisa terjadi miokarditis tapi tidak melalui mekanisme autoimmunity. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana mendiagnosis penyakit autoimun? Nah ini untuk sejawat yang di perifer, kita cuman memberikan beberapa panduan. Jadi misalnya, kalau ada kelainan yang melibatkan beberapa organ yang berbeda, yang tidak bisa dijelaskan kaitannya satu sama lain, misalnya rambut rontok mengenai rambut. Kemudian ada protein urea yang mengenai ginjal. Terus ada lagi rasa sesak napas yang mengenai paru-paru. Kita tidak bisa mencari penjelasan lain yang bisa mengkait-kaitkan antara rambut rontok, sesak napas dengan protein urea. Maka bisa diduga bahwa ini bisa dijelaskan melalui adanya antibodi yang bisa mentarget beberapa target di beberapa organ. Jadi itu mungkin merupakan manifestasi dari penyakit autoimun yang sistemik. Nah, kalau sudah ada kecurigaan secara klinis, maka kemudian kita harus mengumpulkan poin-poin untuk menegakkan diagnosisnya melalui itu tadi kriteria-kriteria tertentu. Contohnya kalau untuk yang lupus tadi kita menggunakan kriteria ACR atau kriteria SLICC. Kalau kita mau menegakkan rheumatoid arthritis juga ada kriteria diagnostiknya. Kalau kita mau menegakkan ankylosing spondylitis juga ada kriteria diagnosisnya. Barulah kemudian untuk melengkapi kriteria-kriteria itu kita lakukan pemeriksaan. Salah satunya sebagai screening adalah ANA-tes. Nah, ANA-tes ini ada dua macam. Ada yang immunofluorescence assay yang menggunakan antigen yang lebih dari 150. Karena itu menjadi lebih sensitif dan lebih spesifik dibandingkan yang menggunakan ELISA. Kalau ELISA hanya menggunakan 15 sampai 20 antigen saja. Jadi negatif dengan ELISA belum tentu menyingkirkan penyakit autoimun. Kalau negatif dengan IVA, kemungkinan memang betul-betul negatif. Tapi sekali lagi, positif ANA, baik dengan ELISA maupun IVA, tidak memastikan orang itu penyakit autoimun. Karena orang-orang normal juga mengalami ANA yang positif. Sebaliknya, ANA negatif juga tidak otomatis meniadakan dia penyakit autoimun karena ada satu penyakit autoimun seperti ankylosing spondylitis itu memang kalau diperiksa anaknya negatif tapi dia punya kriteria yang lain yaitu adanya kelainan pada sacroiliac junction yang bisa didapat dari foto vertebrae lumbosakral. Dari sana kalau ada kelainan pada sacroiliac junction ditambah beberapa kriteria klinis lainnya, maka dia bisa ditegakkan sebagai ankylosing spondylitis. Sehingga walaupun ananya negatif, dia kalau memenuhi kriteria yang dasari oleh adanya sacroiliac junction abnormality ditambah beberapa yang lain, ya sudah bisa ditegakkan. Jadi demikian kalau saya ngajari murid-murid supaya tidak overdiagnosis, yaitu tadi, tolong dicari manifestasi klinisnya secara keseluruhan itu mencurigakan penyakit autoimun apa enggak. Kalau kecurigaannya secara klinis kurang kuat, jangan iseng-iseng periksa ANA-tes, karena ANA-tes yang positif justru akan membuat bingung dokternya, juga membuat bingung pasiennya. Demikian, Surya. Baik, terima kasih Prof. Gatot atas jawaban. Terima kasih. Surya. Untuk selanjutnya saya persilakan Ibu Setia Rahayu.
Monggo silakan. Masih mute, tolong. Masih mute, Bu. Oke, terima kasih Dokter Indri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Gatot, selamat juga atas guru besarnya. Atur nuwun. Kemudian kepada Prof. Taat, Bunda Nana, para senior dan teman-teman semua di grup Sahabat Taat. Terima kasih ya. Ini topiknya sangat menarik ya, karena saya sendiri ini mungkin juga mau sharing atau konsultasi juga, karena saya juga termasuk salah seorang yang dinyatakan menderita autoimun gitu, walaupun tidak parah. Yang parah juga ada adik saya, itu putranya Om itu lebih parah lagi dari saya. Kalau saya itu ya pernah kena psoriasis ya. Psoriasis tadinya kan cuma seperti sakit gatal gitu ya, seperti gatal. Setiap habis mandi itu gatal, rasanya kering dan gatal. Kemudian ganti sabun mandi yang anti gatal ya, pakai yang Dettol, pakai yang ya, semakin parah lagi. Kemudian baru saya periksa ke dokter kulit. Nah, ternyata terlalu sensitif kulit saya gitu. Jadi disarankan pakai sabun yang soft, sabun bayi aja. Ya, kalau perlu enggak pakai sabun. Jadi tadi betul kalau dikatakan agak tadi kemproh rodok jorok sedikit ya. Kalau terlalu sering mandi itu saya malah justru kulitnya agak kering terus gatal semua gitu. Jadi tadi ya, kemudian pernah sampai tadi psoriasis yang munculnya itu kalau saya itu banyak pikiran gitu ya, banyak pikiran, stres karena pekerjaan, kecapean gitu. Ya, biasanya gatal-gatal di mana-mana itu bisa jadi muncul semua. Tapi nanti kalau sudah tenang ya, itu hilang sendiri. Nah, ini saya sudah mencoba periksa karena tidak percaya ya dideteksi oleh satu dokter kulit, saya sampai ke 3 dokter kulit, tapi ternyata diagnosisnya juga sama ya, bahwa ibu ini menderita psoriasis ya. Dan ya kalau bisa tadi jangan sampai stres, tapi namanya orang ya kadang-kadang stres juga ya. Kemudian juga terkait dengan makanan, itu saya sensitif sekali dengan udang, kepiting, bahkan sambal itu kalau saya makan di warung ternyata sambalnya ada terasinya itu pas sampai rumah bisa sakit perut, pusing ya, sampai diare, muntah-muntah. Jadi sampai seperti itu. Oleh karena itu ya saya kadang-kadang kalau makanan-makanan itu sangat hati-hati, termasuk tadi ya. Nah, karena kan kalau terasi itu dibikin dari udang atau apa, sehingga membuat saya juga tadi bermasalah. Juga ada yang menyarankan, kalau seperti itu harus dibiasakan supaya nanti lama-lama jadi kebal. Tapi saya sendiri kan nggak tahan ya, dan takut ternyata ya saya coba itu tambah parah gitu. Tambah parah. Nah, kemudian terkait dengan tadi yang kemungkinan kurang sinar matahari, lah itu adik saya ada yang 2 itu justru ya alergi atau sensitif terhadap sinar matahari, Prof. Jadi kalau terkena sinar matahari langsung kulitnya kemerahan, langsung kayak ya kalau panasnya itu panas siang-siang gitu, itu bisa kayak merahnya itu kayak merah sekali dan kayak sedikit kayak udang direbus, blonyot atau apa kayak saya bilang. Itu yang agak parah ya, sampai pernah adik saya itu tadi gangguan gastrointestinal, bisa nyerah kanan sampai badannya kurus, rambutnya habis ya, sampai sakit
sakit parah betul gitu. Nah ini juga yang tadi yang bermasalah yang parah sekali itu ada satu yang satunya lagi itu hanya kalau kena sinar matahari pasti sakit, Prof. Kulitnya kemerahan semua, kemudian kayak orang apa ya, demam, kayak orang sakit itu kalau terpapar sinar matahari langsung. Jadi enggak tahu orang tropis tapi kok bisa. Nah, waktu itu kan saya menyarankan kan Mbak apa sering berjemur atau apa, ternyata kalau berjemur itu malah tambah parah itu, Prof. Jadi mungkin tadi apakah betul kalau tadi dicoba dibiasakan tadi contohnya makan sesuatu nanti tubuhnya bisa jadi kebal atau tapi ya tadi enggak kuat ternyata. Terima kasih, Prof. Aku saya kembalikan. Bu Setia Rahayu jadi kalau saya lihat yang panjenengan ceritakan pada adik-adiknya, rasanya mungkin memang betul ya. Mungkin penyakit autoimun dan kalau dibilang psoriasis itu harus ada bukti klinis bahwa satu ada apa namanya bercak-bercak kemerahan disertai kulit yang kering tebal. Kering tebal dan mengelupas itu terus menerus gitu. Gelodoki. Betul, gelodoki sehingga kalau misalnya bangun dari tidur di pagi hari, di tempat tidurnya itu banyak sekali serpian-serpian kulit yang memenuhi spraynya gitu ya? Enggak segitu banyak sih. Dulu yang paling banyak itu pertama di rambut, tapi kemudian ada yang di siku, di mana itu muncul, tapi tidak sampai serpihan-serpihan di tempat tidur terlalu banyak gitu. Kalau tidak sampai ada serpihan-serpihan banyak di tempat tidur. Serpihan itu kalau saya sisiran itu kayak ketombean, tapi terus kemudian di wajah itu juga sering muncul, bukan cuma di rambut, tapi pernah di sini, pernah di dahi gitu. Diferensial diagnosisnya adalah dermatitis exfoliativa atau dermatitis seborrheic. Itu memang apa namanya diagnosis bandingnya apa ya jadinya ya diagnosis banding. Diferensial diagnosis dari psoriasis itu adalah dermatitis exfoliativa atau seborrheic dermatitis. Bedanya ya di situ tadi. Kalau yang apa namanya psoriasis yang beneran itu akan menimbulkan banyak serpian-serpian kulit yang memenuhi spraynya. Kalau tidak sampai seperti itu, mungkin ada kemungkinan itu bukan psoriasis beneran, tapi cuman dermatitis exfoliativa atau seborrheic dermatitis. Nah, kalau dermatitis seborrheic atau exfoliativa itu dasarnya bukan penyakit autoimun, tapi penyakit alergi. Jadi makanya kalau ada pasien semacam itu, yang saya tanyakan adalah apakah ada riwayat anggota keluarga yang juga sakit yang sama, saudara kandung, kemudian naik ke ayah ibu kandung. Kalau ada yang sama, itu malah memperkuat bahwa itu penyakitnya adalah penyakit alergi. Kemudian pada mereka yang dicurigai semacam ini bisa dilakukan tes alergi, baik yang menggunakan tes tusuk kulit atau yang menggunakan pemeriksaan imunoglobulin E spesifik. Nah, orang yang alergi dermatitis exfoliativa atau dermatitis seborrheic biasanya hasil pemeriksaan alerginya positif, dan kalau dia positif maka ada dua pilihannya, menghindari atau sengaja menabrak di jarak gitu ya. Nah, itu ada kemungkinan kalau memang cara metodenya benar, maka dengan dijarak atau disengaja paparkan itu mungkin nanti akan menjadi kebal seperti yang Pak Jenan maksudkan. Tetapi kalau itu dasarnya bukan penyakit alergi tapi penyakit autoimun, kita nggak bisa jarak seperti itu. Kalau penyakit autoimun dijarak tambah teman gitu. Ya, jadi pertama jadi harus dipastikan dulu itu apakah penyakit autoimun atau bukan.
kadang-kadang yang gambarannya secara klinis tidak nyata, kita bisa melakukan konsultasi kerjasama dengan teman sejawat dari kulit untuk dilakukan biopsi pada kulit. Nah, hasil biopsinya nanti akan memastikan, oh ini memang sesuai dengan psoriasis. Oh ini ternyata bukan psoriasis, tapi cuman dermatitis seboroik atau dermatitis exfoliativa. Dan beda, terapinya juga beda, Ibu. Kalau yang dermatitis exfoliativa itu pertama adalah jangan membuat kulitnya kering. Bagaimana caranya kalau mandi menggunakan sabun yang tidak ada deterjennya. Juga jangan menggunakan alkohol untuk apa namanya cuci tangan itu, hand sanitizer yang mengandung alkohol itu juga. Saya juga tidak bisa, malah gatal tangannya. Iya, orang lain karena jadi akan memicu kulit makin kering. Iya, betul. Iya, betul. Jadi itu yang pertama, jangan biarkan kulitnya kering, jadi gunakan sabun yang tidak mengandung deterjen. Yang kedua, sering-sering menggunakan moisturizer untuk menjaga supaya kulitnya tidak kering. Ya, kemudian yang ketiga, tolong dievaluasi vitamin D-nya. Vitamin D-nya rendah apa enggak? Kalau vitamin D-nya rendah, enggak usah mepe dengan sinar matahari tadi, tapi cukup mengkonsumsi suplementasi untuk memastikan bahwa dengan suplementasi itu kadar vitamin D-nya berada di range yang normal, antara normalnya antara 30 sampai 100, tapi kalau saya menasihati pasien, kita targetnya adalah di nilai tengahnya, yaitu antara 40 sampai 60 nanogram per mililiter dengan suplementasi vitamin. Tahan matahari, Bro. Yang adik saya 2 itu orang tropis enggak tahan matahari. Sama satu lagi, Bro, mungkin. Tadi betul yang disampaikan ya. Kalau wanita tadi karena hormon estrogen itu berpengaruh, dulu saya sering sekali itu namanya psoriasis dan sebagainya kambuh, tapi ternyata setelah sekarang usianya masuk sudah menopause itu jadi jarang sakit, Prof. Mungkin karena tadi ya faktor hormonal tadi. Saya kira demikian, Bu Setiawa. Baik, terima kasih. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Selanjutnya, Prof. Indri, barangkali ada waktu untuk bertanya. Saya Subianto. Bu Susilorini ini sudah raise hand mulai tadi. Habis ini, nggih, monggo. Bu Susilorini. Prof. Subianto kemawon Bu Susilorini. Nggih, matur nuwun. Saya tidak pakai anunya gambarnya supaya khawatir kalau down nanti. Prof. Gatot. Ini Prof. Bianto toh? Iya, Subianto anak-anak, Prof. Iya, Prof. Makin sangat, Prof. Saya ini promotor saya ini, guru saya juga. Sugeng Enjang, Prof. Sugeng Enjang, matur nuwun sangat. Silakan, Prof. Sangat menarik sekali ceramah. Saya mohon maaf tadi datangnya rada terlambat, ada urusan, tapi saya ikuti diskusinya sangat exciting, lovely discussion ya. Semua bisa mengikuti dengan bagus pada on the right track-nya. Ini Prof. Gatot yang bisa cukup lama mendalami mengenai mikrobiom ini ya. Jadi topik pada hari ini kan autoimun, infeksi dan mikrobiota. Diklaim bahwa sekarang global klaim bahwa mikrobiom is the future medicine. Jadi semua kaitan dengan itu. Dan menarik sekali tadi diskusinya berkembang. Saya ingin tanyakan ya, jadi kalau autoimun itu samping faktor genetik dan lain faktor menginjus itu, tetapi adanya dysbiosis ya. Kronik dysbiosis itu berarti kan terjadi suatu inflamasi. Yaitu kalau terus-terusan tidak diketahui dysbiosis yang ringan-ringan menginjus untuk chronic inflammation, kemungkinan besar bisa menginjus proliferatif disease atau autoimun. Nah, saya kira itu penjelasannya gimana linknya, sehingga dulu konsepnya autoimun mungkin yang old konsep itu ya sebatas pada imun sistem, ulahnya alergi eczema TH1 dan jembatan, tapi dengan T-Rex yang tapi sekarang gut mikrobiom itu ternyata regulator. Halo, suaranya lama sekali ini. Halo. Iya.
Ini Suaranya dari ketumpuk-tumpuk, Prof. Ada bocor ini Prof Kusnadi ini kelihatannya. mohon perhatian yang bocor ya proporsional bocor Prof. Ya, tolong Bu Kalita. Jadi hostnya yang mengatur ini supaya tidak bocor ini ya. Ya, Kalita Monggo, tolong. Oh sudah. sudah ditutup mute sudah. Jadi gini ada jadi peranan dari gut mikrobiota itu sudah diklaim bahwa the future medicine is microbiome. Saya kira tidak ada salah, sangat dipahami dengan benar. Penelitian sudah mendukung ke arah sana. Kembali ke autoimun tadi, karena chronic infection karena dysbiosis tadi, jadi menginjus terjadinya ini proliferatif atau granulative disease ataupun autoimun. Jadi regulator kembali lagi regulasi restorasi dengan mikrobiota yang baik, good bakteria itu dengan menginjus TKB kita bisa membuat balance ya. Jadi barangkali autoimun tidak terlalu vulgar terjadi. Satu. Nah, dan dua mengenai saya menyambung dengan yang alergi psoriasis dan sebagainya tadi dan juga menyambung pada vaksin dengan terjadinya autoimun, saya mencoba ikut memahami barangkali ada diskusi yang agak lebih canggih. Jadi pada autoimun yang menyangkut mengenai kulit, dermatitis, psoriasis, ternyata itu ada hubungan antara kita gut brain skin axis. Jadi kekacauan dysbiosis pada usus, dysbiosis pada kulit, apalagi dengan injus ultraviolet sinar matahari, rusak terjadi dysbiosis pada kulit. Nah, di mana kuman-kuman yang baik itu pada sebaceous gland itu atau pada follicle gland itu jadi rusak semua. Jadi terjadi suatu ya jadi tadi gamma sebaceous kulitnya kering, rambutnya brodol dan sebagainya. Itu rupanya kalau stres gatal ada gut skin axis. Kaitan tiga gut brain skin axis tadi. Sekarang mutusnya gimana? Apakah suatu rutinitas yang memberikan support probiotik yang untuk jangka yang panjang pada penyakit-penyakit di samping penyakit primer diobatin dengan yang konsep yang sudah ada ini, kemudian dimasukkan konsep gut microbiota dengan main organ axis. Jadi semuanya saya kira akan mengenai ya, semuanya sudah banyak penelitian mengenai itu, restorasi dengan itu ya. Jadi dan juga untuk alergi juga ada ini ekspresi IgE pada mukosa tidak bagus. Jadi kena paparan alergen jadi angry Marcel marah ya. Jadi jangan muncul lagi gatal atau mindset dan sebagainya. Jadi itu yang kita ingin sampaikan dan ini mohon direspon oleh Prof. Gatot dan juga vaksin tadi Prof. Gatot kalau kita sama-sama pelajari mukosal imun sistem itu mewakili 85% daripada daya tahan tubuh, yang 15% hanya sistemik. Jadi pengaruhnya 85% imunokompetensi yang baik itu kendalinya dari good bakteria, 80% jumlah untuk mengatakan suatu eubiosis. Jadi kalau saya mencoba revisiting mengenai vaksin secara injeksi, itu bagaimana sebetulnya? Perannya hanya 15% memproteksi. Apa tidak sebaiknya pengembangan suatu vaksin yang ini kan masuknya COVID kan lewat Prof. Gatot, lewat pernapasan ya. Jadi yang dikelola vaksinasinya per aerosol ya, aerosol ditambah lagi dengan minum per oral sehingga fungsinya jadi baik karena supaya fungsinya baik. Nah, jadi kami ada penelitian Prof. Gatot. Jadi probiotik yang ternyata di dalam ekosistem itu menghadirkan suatu metabolitnya ya. Jadi itu yang sangat penting bahwa metabolit ada biosurfaktan yang melederkan daripada spike-nya itu. Jadi jalan pintas lebih murah, barangkali di aerosol dengan ini cairan yang mengandung probiotik dan metabolitnya itu spike-nya merodol, sel dinding si virus juga leder, jadi tidak bisa masuk. Jadi barangkali itu yang kami mempersiapkan suatu konsep bioprevention sambil menunggu perkembangan ini barangkali pabrik vaksin yang sudah nanti kalau sudah mutah-mutah duitnya triliunnya sudah bosan baru lari ke pengembangan suatu vaksinasi per aerosol itu. Mohon pendapat Prof. Gatot ini. Matur nuwun. Matur nuwun Prof. Prof B saya kira pakarnya di bidang ini, saya malah banyak belajar dari panjenengan. Sayangnya panjenengan tadi gabungnya mungkin terlambat ya Prof. Jadi tadi dalam slide yang saya sampaikan itu persis seperti yang panjenengan
sampaikan sekarang ini bahwa terapi yang ada itu sekarang bukan hanya pada obat-obatan atau disease modifying terapi saja, tetapi sekarang sudah mulai masuk melibatkan kombinasi dengan manipulasi mikrobiom, baik yang dilakukan secara direct maupun indirect atau apa jenenge restorasi, mengganti restorasi. ya mengganti ya. Jadi termasuk diantara dengan fecal material transfer yang Ya, FMT. dimasukkan melalui kapsul atau melalui endoskopi yang kemudian masuk ke anus, apa namanya duodenum. Ya, itu Prof. Jadi persis seperti yang panjenengan sampaikan. Jadi saya sangat sependapat dengan panjenengan karena salah satu slide saya tadi khusus untuk penyakit autoimun sebenarnya konsep yang panjenengan sampaikan tadi juga jadi bagian dari apa implikasi terapeutik dari perkembangan yang ada. Sudah ke sana banyak penelitiannya Prof, bukan hanya di alergi tapi juga di penyakit autoimun. Namun yang masih menjadi kendala adalah tidak konsisten. Di satu penelitian ngomongnya oh baik, yang lainnya oh tidak tidak signifikan walaupun ada tren gitu ya. Jadi itu yang mungkin masih membuat kita masih perlu penelitian lebih lanjut. Tapi kalau yang untuk alergi saya kira sudah banyak sepakat ya. Susan Prescott dari apa namanya Australia itu kan sudah lama menggambar-gemborkan bahwa penggunaan probiotik bisa dipakai untuk menurunkan manifestasi penyakit alergi dan menurunkan kebutuhan obat-obatan. Kemudian vaksin tadi betul Prof. Sekarang sudah ada dalam perkembangan vaksin yang diberikan secara mukosal, baik yang disemprotkan atau diteteskan di rongga hidung atau yang digunakan sublingual. Tapi kelihatannya yang sublingual itu agak susah karena harus dikemu selama 10 menit baru boleh ditelan sehingga tergantung compliance-nya. Tapi kalau yang disemprot atau diteteskan di rongga hidung itu kayaknya akan lebih apa namanya fruitful ke depannya. Tapi penelitiannya sedang dikerjakan, Prof. Prof Gatot, jadi sekarang kan dikatakan di artritis ya, apa spondilitis, apa ankylosing spondilitis atau artritis genu itu ternyata penelitian di Amerika dari 100 orang yang menderita artritis itu ternyata 90% itu disbiosis. Di terapi yang dengan obat-obatan saja tidak bagi respon tidak bagus. Kombinasinya itu hasilnya sangat memuaskan sekali. Saya kira perlu dipahami dan juga kita jadi bingung sekarang nih. Ada istilah baru farmakobiom. Yaitu semua obat yang masuk itu bisa mengganggu. Jadi yang susah. Yang obat apapun bisa mengganggu. Bisa menurunkan JSBC atau meningkatkan efektivitasnya. Jadi ini jadi sulit kita nanti resepnya apa ini obatnya ini. Ini juga mengganggu surnya Pak. Setiap obat dikali mesti ditambahi dengan pemberian suatu kontinu probiotik itu. Ya. Jadi probiotik yang baik yang kita bikin tidak hanya strain spesifik tapi sudah masuk pada metabolomiknya, seratolehnya. Kira-kira itu kira-kira kita song-song perkembangan yang baru ini, Prof. Gatot, tambahkan suatu ini guard many organ access, apapun main dekat, tidak bisa merupakan khusus. Ya. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Matur nuwun, Prof. Gatot. Matur nuwun, saya matur nuwun. Baik, terima kasih. Masih aktif dan selalu update terus Prof. Bianto, bukan main. Yes, insya Allah. Biar utaknya tidak likun ini. Halo Prof. Bianto, Prof. Gatot. Selanjutnya saya persilakan Bu Susi Lorini yang sudah menunggu. Susi Lorini. Monggo silakan Bu. Terima kasih Prof. Mohon maaf ini saya off cam Prof. Monggo silakan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan sedikit pengalaman pribadi sebetulnya ya Prof. Jadi saya itu keluarga autoimun. Ibu saya itu artritis reumatoid, kemudian saya sendiri lupus, kemudian bapak saya itu ada neurodermatitis tapi kemudian meninggal karena limfoma.
Kemudian suami saya itu psoriasis, mertua saya itu psoriasis, dan anak saya itu ada 11, Prof. Anak saya itu ada 11. Yang nomor 1 ini sekarang terkena ankylosing spondylitis. Kemudian anak kedua itu asma. Anak ketiga itu pernah mengalami pemphigoid bullosa. Kemudian yang lain-lainnya tuh sampai anak ke-5 itu ada ya alergi kulit begitu. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa pengalaman saya setelah saya melihat mengevaluasi diri keluarga saya ya dan ibu saya, mertua saya, itu memang paparan terutama antibiotik itu, Prof. Jadi ibu saya itu bidan. Dulu waktu saya kecil itu tiap kali saya flu mesti dikasihnya antibiotik. Jadi waktu saya masih SD itu saya udah biasa kalau saya flu pasti obatnya yang ini, yang itu, yang ini tuh saya sudah bisa ngambil sendiri. Dan setelah saya dewasa saya tahu obat ini tuh ternyata antibiotik begitu. Nah, bapak saya sama ibu saya juga begitu, kalau sakit flu dikit pasti nanti sudah disiapkan obatnya, ada berapa macam itu, ada prednison, ada CTM, ada antibiotik, kemudian untuk anti demamnya begitu. Nah, pada saat saya SMA itu mulai terasa. Jadi mulai terasa waktu SMA itu saya mengalami gejala rinitis pertama ya, rinitis. Kemudian kelas 3 SMA ketika mendekati ujian itu saya tiba-tiba demam yang tidak jelas sampai saya harus dirawat di rumah sakit. Dan waktu itu diagnosis dokter itu tidak tahu penyakit saya itu apa. Nah, tapi akhirnya saya diterapi dengan terapi demam berdarah. Ya, waktu itu saya mikirnya juga apa saya sakit demam berdarah gitu ya. Tapi habis itu hampir-hampir saya tidak pernah sakit yang berat sampai saya melahirkan anak saya yang ke-7, Prof. Jadi saya melahirkan anak ke-7 itu kebetulan karena hamil sering gitu ya, dan waktu itu saya menikah muda dan punya anak berapa kali pada saat koas itu, sehingga kesibukan dan lain-lain itu menyebabkan akhirnya saya agak kurang kalsium gitu, sehingga gigi saya itu banyak yang berlubang, terus saya ditambal gigi itu sampai 4. Nah, kemungkinan tambal giginya itu ada amalgamnya kan waktu itu ya. Lalu saya berusaha mengeksplorasi kemungkinan keterkaitan amalgam dengan lupus ya. Nah, jadi pada saat anak saya ke-7 itu tiba-tiba saya terkena serangan lupus yang benar-benar gejalanya keluar semua, dan sampai tesnya juga mendukung gitu ya. Tapi saya tidak berani minum metilprednisolon, sehingga waktu itu yang saya konsumsi hanya propolis, madu, kemudian herbal-herbal itu, dan saya menjaga pola hidup saya, memperbaiki pola hidup saya dengan makanan yang sehat. Hingga sekarang itu saya flare itu hanya terakhir ketika saya melahirkan anak yang ke-11, ketika saya harus merawat anak orang lain yang lahir prematur gitu, jadi menyusui 2 bayi gitu ya, sehingga saya waktu itu ginjal saya kena, Prof. Nah, karena saya nggak mengkonsumsi obat dokter ya, saya hanya memperbanyak konsumsi propolis ya. Kemudian kalau dari yang lainnya itu habatus sauda. Kemudian kebetulan ada teman saya urologis ya dari Gatot Subroto itu memberi saran waktu itu mengkonsumsi stem cell dari Jepang itu, terus saya konsumsi itu, alhamdulillah membaik, Prof, sampai sekarang. Cuma kemarin waktu ada gerhana matahari, kemudian ada habis itu gerhana bulan, kemudian kebetulan saya ngopeni anak jalanan, Prof. Itu korengan begitu, terus akhirnya satu keluarga tuh hampir kena giliran gitu, dan saya terakhir gitu ya. Itu saya menderita selulitis, Prof. Selulitis, kemudian sampai saya keguguran juga, saya keguguran waktu itu hamil. Dan anak saya yang nomor 1 tadinya hanya artritis reumatoid. Setelah dia kena koreng itu, dia jadi tercetus ankylosing spondilitisnya. Jadi pada waktu yang hampir sama ketika masa-masa ada gerhana kemarin ya, gerhana matahari, terus kemudian diikuti dengan gerhana bulan. Nah, pertanyaan saya, Prof, saya pernah membaca
apakah ada keterkaitan antara perubahan ini ya bulan dan matahari ya dengan autoimun ya. Kemudian apakah bakteri seperti koreng tadi kan mungkin bakteri bernanah ya, itu bisa mencetuskan ya Prof ya, sehingga anak saya yang tadinya hanya artritis reumatoid itu bisa berubah menjadi unkissing spondylitis gitu Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Matur nuwun Bu Susilor ini atas pertanyaannya. Saya ikut bersimpati dengan masalah yang panjenengan alami, kok sampai banyak sekali yang menderita penyakit autoimun. Dan kalau memang betul diagnosisnya memang itu running in the family, walaupun pewarisannya tidak seperti hukum Mendel. Kalau saya belajar dari Prof. Yono, salah satu model pewarisan genetik pada penyakit autoimun ini melalui sistem HLA, sehingga walaupun keluarga jauh, tapi kalau HLA-nya sama, maka mungkin akan ada kecenderungan untuk mudah mengalami penyakit tersebut. Jadi walaupun tidak ada orang tuanya tidak menderita penyakit autoimun, anaknya bisa menderita karena semata-mata kecocokan HLA dengan saudara jauhnya, gitu juga bisa. Baik, jadi kalau dilihat tadi tentang pertanyaan yang kedua yang saya utamakan dulu adalah apakah infeksi bisa mempengaruhi perubahan manifestasi dari penyakit autoimun? Saya kira ya, karena infeksi itu kumannya mungkin nanti akan membangkitkan limfosit T atau limfosit B autoreaktif yang mengenali kuman itu, tapi mirip-mirip juga dengan bagian tubuh kita, sehingga pada saat infeksinya sudah tereliminasi, maka limfosit T, limfosit B yang sudah terlanjur teraktivasi itu nanti akan bingung membedakan apakah ini konco dewi atau musuh, dan akhirnya dia menyerang badan kita sendiri. Itu penjelasannya. Tapi kalau mengenai gerana, nyun ngapunten, saya tidak pernah membaca. Tapi nanti dengan pertanyaan panjenengan saya nanti akan berusaha mencari publikasinya apakah memang gerhana ikut mempengaruhi. Demikian Bu Susilor ini. Terima kasih Prof. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin Prof. menanyakan. Indri, saya ingin tanya Prof. Prof. Taat, monggo silakan ke Prof. Gatot, Prof. Gatot, yang kedua untuk keduanya. Monggo. Yang pertama gini, Prof. Gatot, saya ini sudah hati-hati hidup saya, tapi saya itu punya alergi. Mungkinkah stroke itu bisa kena alergi? Yang kedua, saya punya family yang saat ini nonton, nggak mau tanya dia, yaitu dia itu ada autoimun, dia kesulitan punya putra. Ini dengan dokter Hendy juga. Mungkin ada advice supaya yang bersangkutan bisa punya putra. Kakaknya itu meninggal karena autoimun. Saya kira itu dulu, dua aja. Pertanyaan panjenengan yang pertama, apakah stroke itu merupakan penyakit alergi, ya? Bukan, kebalik. Apakah alergi itu bisa menyebabkan stroke? Oh, gitu. Baik, jadi saya coba menjawab, ya Prof. Jadi alergi itu adalah hipersensitivitas, di mana bahan-bahan yang tidak berbahaya berasal dari lingkungan itu dipersepsikan sebagai bahaya oleh tubuh kita, sehingga tubuh kita kemudian membentuk antibodi. Pada umumnya kalau itu alergi, maka dimediasi oleh imunoglobulin E. Jadi biasanya kalau itu orang itu alergi, maka bisa ditandai dengan kadar imunoglobulin E yang tinggi.
di dalam darahnya. Tetapi kemudian kalau terjadi degranulasi sel emas, maka akan ada keluar sitokin-sitokin yang mengerahkan atau mengaktifasi limfosite TH2. Nah, TH2 itu salah satu sitokin yang dihasilkan oleh TH2 adalah interleukin 5. Interleukin 5 ini merekrut eosinofil yang tadinya ada di sumsum tulang, kemudian dimobilisasi sehingga terjadi peningkatan eosinofil. Nah, dalam batas tertentu dia hanya menimbulkan gejala-gejala gatal-gatal, radang gitu ya. Tetapi kalau dalam kondisi yang berlebihan yang kita sebut sebagai hipereosinofilia, walaupun jarang semata-mata disebabkan oleh karena faktor alergi, tapi biasanya juga ada faktor kelainan genetik yang lain yang mendasarinya. Orang dengan eosinofil yang lebih dari batasnya saya lupa ya, 3.000 atau 5.000, itu kemudian bisa memicu terjadinya kaskade pembekuan darah, Prof. Sehingga akhirnya terjadi adalah gumpalan darah terbentuk trombus. Nah, trombus ini bisa nyumbat di mana-mana, Prof. Persis seperti yang terjadi pada pasien-pasien dengan COVID. Ya, COVID itu kan juga memicu sitokin storm, badai sitokin yang pada ujungnya juga mengaktifkan kaskade pembekuan darah, sehingga tidak jarang mereka yang selamat dari COVID-nya, tapi kemudian mengalami komplikasi karena penyumbatan akibat timbulnya mikrotrombus. Jadi trombosis pasca infeksi istilahnya. Pada COVID sering, Prof. Jadi orang yang kena COVID, selamat dari COVID-nya, tahu-tahu kemudian mengalami penyumbatan pembuluh darah di otak, pembuluh darah di paru, di jantung, di beberapa tempat yang lain. Jadi mungkin kalau orang yang alergi tadi melalui aktivasi TH2 yang teraktivasi berlebihan menghasilkan interleukin 5, interleukin 5 merekrut eosinofil, terjadi hipereosinofilia. Hipereosinofilia itu yang kemudian menyebabkan inflamasi yang pada gilirannya juga mengaktifkan kaskade pembekuan darah. Itu untuk jawaban pertanyaan pertama, Prof. Ya. Saya juga mikir-mikir seperti itu kayaknya. Cuman apa ya? Sudah hati-hati hidupnya kok masih gini. Saya tidak pernah sakit tuh selama ini. Langsung sakit, langsung lumpuh, nggak bisa jalan. Ya kan. Ya, sambung. Yang kedua tadi, yang kedua. Hendi, monggo. Yang kedua ke Prof. Hendi sepertinya. Ya, dengan Prof. Hendi. Iya, matur nuwun, Prof. Taat. Bagaimana yang punya sakit autoimun ini bisa punya putra ya? Ya. Ya. Ini anaknya mendengarkan loh, monggo jelaskan aja. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengevaluasi melakukan tindakan dalam proses penanganan infertilitasnya, kita lihat dulu faktor penyebabnya, Prof. Jadi artinya kita lakukan eksplorasi penyebabnya kan bisa dari dua faktor, dari dua sisi, dari sisi suami atau dari sisi istri. Nah, apakah dari faktor spermanya atau faktor dari sel telurnya atau dari saluran tempat pertemuan yang buntu mungkin. Nah, katakanlah yang jadi masalah adalah sisi istri wanitanya, dan kebetulan wanita tersebut sakit punya autoimun. Nah, tentu kita harus bekerja sama ini, Prof. Bekerja sama. Nah, tentu saya minta dulu konsultasi ke Dr. Prof. Gatot ini dulu ini. Jadi bagaimana ini? Yang penting adalah harus terkontrol dulu. Harus terkontrol dulu penyebabnya, karena kemungkinan dalam penanganan kalau apabila ternyata harus penanganan sampai tindakan termasuk bayi tabung, tentunya harus terkontrol dulu. Tapi beberapa kondisi ternyata seorang wanita yang punya autoimun bisa hamil spontan juga ada ternyata ya. Hamil spontan ada. Tetapi ada faktor lain, kemungkinan apabila mungkin salurannya buntu, katakanlah saluran tubanya itu buntu, hingga apapun tidak bisa terjadi pertemuan fertilisasi sperma dan sel telur secara fisiologi. Nah, itu mungkin perlu teknologi. Nah, karena itu
perlu dengan Dr. Prof. Gatot dulu untuk penanganannya. Setelah itu kami juga pernah menangani penanganan autoimun dengan autoimun, kemudian kita melakukan waktu itu dengan bayi tabung dan alhamdulillah bisa hamil dan aman sampai persalinan itu. Tapi tentu penyebabnya harus kita cek dulu, Prof, apa dari sisi suami atau dari sisi adik istrinya. Mengatakan, Prof? Ya, Setuju, karena Prof? berkali-kali dengan bayi tabung itu ternyata ditolak, lepas. Oh, gantan ya. Kalau penyakit autoimunnya terkendali, saya kira enggak masalah, Prof. Ya, Iya. Prof Hendi ya. Yes, sepakat. Jadi pasien-pasien dengan lupus atau penyakit autoimun yang lain kan seringkali memang susah untuk hamil, dan kalau hamil pun seringkali mengalami keguguran Ya. atau lahir prematur yang dengan kecacatan dan sebagainya. Tapi kalau penyakit autoimunnya itu terkendali ya dengan obat-obatan tentu saja, dan tadi juga ada yang disampaikan Prof. Bianto sudah mulai melibatkan juga microbioma modification, insya Allah bisa hamil, bahkan beberapa seperti yang disampaikan Prof. Hendi bisa hamil spontan. Sakit kok. Nggih, matur nuwun. Baik. Mungkin ada lagi yang ingin menanyakan ke Prof. Hendi atau Prof. Gatot. Assalamualaikum, Prof. Saya mau menimpali ini, Prof. Silakan. Boleh, Prof. Jadi saya kebetulan penderita lupus, Prof. Taat. Itu anak saya 11 sekarang, Prof. Anak saya 11. Nah, saya tadi baca di slide-nya Prof. Sugiharto tadi bahwa disampaikan kalau lupus itu ternyata ini ya, Prof ya, hamil dan menyusui itu termasuk yang protektif ya, Prof. Ya. Penyakitnya tidak separah kalau dia untuk rheumatoid arthritis ya. Untuk SLE kita masih ada ada yang naik, ada yang turun. Oh gitu deh. Ya. Saya tuh kebetulan ibu saya kan artritis reumatoid, tapi saya SLE. SLE saya tuh juga baru terdiagnosis setelah kehamilan ke-7, Prof, saya itu. Jadi saat saya masih remaja itu saya pernah sakit yang parah itu saat saya SMA, dan itu nggak tahu itu penyakitnya apa, cuma gejalanya seperti demam berdarah gitu. Nah, mungkin waktu itu sebenarnya sudah ini ya, Prof ya, sudah nampak gejala-gejala autoimun ya mungkin ya. Tapi alhamdulillah pada kehamilan ke-1 sampai 7 itu tidak ada tanda-tanda flare, dan ya hanya flare itu hanya kehamilan ke-7 sama 11, Prof. Itu. Ya. Jadi pada umumnya kriteria klinis untuk menegakkan diagnosis SLE itu kalau kita misalnya menggunakan kriteria ACR itu harus ada lebih dari 4 poin dari 11 kriteria. Kriteria yang pertama adalah adanya malares yang bercak seperti kupu-kupu di pipi itu, kemudian lesi diskoid yang kayak borok tapi berada di beberapa kulit yang lain, bisa di lengan, bisa di wajah, bisa di punggung dan sebagainya. Lesi diskoid, kemudian fotosensitif tadi, kalau kena sinar matahari makin menjadi-jadi, merah, kulitnya meradang, kemudian artritis, adanya nyeri pada sendi dan peradangan pada sendi, kemudian ada ulcerasi pada rongga mulut kayak sariawan yang enggak sembuh-sembuh itu, kemudian serositis ini adalah munculnya cairan baik di rongga pleura maupun di rongga perikardium yang muncul dengan sendirinya, bukan karena TBC, bukan karena penyakit yang lain. Kemudian kelainan di hematologi bisa berupa anemia atau trombositopenia tanpa penjelasan yang lainnya. Kemudian anemianya biasanya anemia hemolitik. Kemudian kelainan di ginjal, tahu-tahu proteinuria, kencingnya berbuih, walaupun serum kreatinina masih normal, tapi kalau kencingnya berbuih dan dari pemeriksaan adanya proteinuria itu berarti sudah kena ginjalnya.
kemudian ada kelainan neuropsikiatrik yaitu perubahan perilaku, kemudian ada kejang-kejang yang juga tidak bisa dijelaskan melalui penjelasan lainnya, tidak ada meningitis, tidak ada infeksi di selaput otaknya, tapi kemudian orangnya kejang-kejang, berubah perilakunya. Baru kemudian ada kelainan imunologis dan adanya anates. Jadi kalau 4 atau lebih syarat itu dipenuhi, maka tegak secara klinis ya. Kalau mau pakai yang ACR, yang itu paling gampang dijelaskan untuk teman-teman yang ada di daerah, karena cuman berupa evaluasi yang sederhana yang bisa dilakukan di daerah. Kan kalau memang sudah lebih dari 4 positif, maka salah satu terapinya sebenarnya memang lihat apakah dia dalam kondisi yang terkendali atau remisi. Kalau remisi biasanya gejalanya tidak begitu hebat, itu cukup dengan macam-macam yang mungkin tadi panjenengan gunakan. Tapi kalau pada saat dia itu parah ya penyakitnya yang kita sebut sebagai flare up, itu berarti parah dengan komplikasi yang bisa merenggut jiwa, maka kita tidak bisa lagi hanya menggunakan terapi-terapi yang biasa itu. Maka biasanya pada saat itu dibutuhkan kortikosteroid yang dosis tinggi yang kita kenal dengan pulse dose terapi, tapi biasanya cuma 3 hari aja. Setelah itu kita kembali ke sesuai dengan berat badannya berapa dan diberikan sesuai dengan tingkat kemajuan penyakitnya. Kalau penyakitnya dalam 1 minggu sudah terkendali, maka pelan-pelan kita turunkan dosisnya ke dosis yang seminimal mungkin. Yang penting menjaga supaya pasiennya tidak berada dalam kondisi flare up, tapi dipertahankan remisi. Demikian, Bu. Baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ini bertanya. Oh, monggo silakan, ini terakhir mungkin ya, karena Maaf, saya Gatot Sugino dari Jakarta, Prof. Dan saya pada Prof. Sesama Gatot tidak boleh saling mendahului. Tapi saya bukan dokter, Pak Prof. Gatot datang ke Prof. Hendy, monggo silakan. Iya, sama Prof. Hendy juga nanti. Jadi tadi sudah ditanyakan oleh ya itu terkait. Mohon maaf, suaranya kok hilang timbul ya, Pak Gatot? Iya. Suaranya hilang timbul. Monggo silakan. Bayi-bayinya kurang bagus. Mungkin videonya bisa di off kan Pak Gatot, supaya signalnya nggak terganggu. Videonya di turn off aja. Nggak usah video matikan. Nah. Baik, sudah jelas ya. Iya, monggo. Iya, ya. Jadi begini, tadi sudah menegaskan apa yang dipertanyakan oleh. Jadi kebetulan yang terkena itu keluarga saya. Ya, saya sendiri itu kena autoimun sejak umur 52 tahun. Dan sekarang sudah 68. Nah, terkenanya itu di gangguan pendengaran yang sebelah kiri. Lalu pada saat itu langsung hearing loss gitu aja. Kata dokter PHT kena sudden hearing loss. Kemudian sudah berbagai macam pengobatan, hanya bisa meningkatkan frekuensi 30%, daya tangkap 30%. Ya terpaksa saya harus pakai hearing aid ini, yang telinga kiri ini. Nggak jelas mendengarkan orang, hanya satu telinga. Kemudian yang kedua itu anak saya yang nomor 2 laki-laki dan disebut dalam Prof tadi dalam itu juga kena autoimun, tetapi kenanya di liver cirrhosis yang sudah kronis sehingga dari sejak ditemukan itu hanya bertahan 10 tahun. Yang sudah dipanggil. Nah, kemudian yang ketiga tadi disebut
adalah anak kecil saya yang paling kecil, yaitu perempuan yang disebut sudah menikah sekarang mungkin sudah 8 tahun kali, tapi belum punya anak karena juga divonis sebagai penderita autoimun, tapi di darahnya itu hanya kena di darahnya, sehingga kesulitan untuk hamil. Sudah berkali-kali melakukan tabung, tapi selalu gagal. Terjadi tapi gagal lagi. Dokter menyarankan untuk tidak hamil, gitu, tidak punya anak karena ada risiko, katanya risiko terkait dengan trombositnya selalu rendah, jadi di bawah 100, selalu di bawah 100, nggak pernah lebih dari 100. Nah itu yang dikhawatirkan, dan sekarang memang tadi ikut pada saat penjelasan, tapi terus keluar ini sedang pulang ke Jakarta karena dia ikut suaminya di Saudi. Suaminya kerja di perusahaan minyak. Dia pulang sendiri karena kangen ya, hampir setahun sudah pulang. Kemudian ya sekarang keluar sama kakak-kakaknya. Jadi tadinya nunggu mau pertanyaan tapi tidak. Jadi begitu ceritanya. Terus gimana ini? Nah kebetulan anak saya yang kecil, yang perempuan itu dokter gigi, sehingga dia sangat bisa mengatur kehidupannya. Dan kalau ke Jakarta ini selalu kontrol ke dokter ahli autoimun, ya nggak tahu di Jakarta itu gimana. Nah itu terus kemudian obat-obat selalu minum, makanannya terjamin, dan fisiknya sehat memang. Tapi kata dokter di Saudi pernah juga bayi tabung tapi gagal. Nah itu yang ingin saya pertanyakan. Jadi sudah disebut bahwa kita harus bisa menjaga hidup, dan saya juga bisa menjaga hidup walaupun sudah 68 saya masih aktif, kerja, ngajar lah, sudah pensiun, dan kehidupan yang saya usahakan untuk tidak terlalu membuatkan pikiran, saya usahakan sebaik mungkin. Saya rasa itu Prof. Gatot dan Prof. Hendi, pertanyaan maupun pernyataan yang tadi sudah disinggung Mas Prof. tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 2 pertanyaan ya, Prof. Indri. Yang satu untuk saya, yang satu untuk Prof. Hendi kelihatannya ya. Iya. Kalau boleh saya jawab yang punya saya dulu. Jadi memang betul apa yang disampaikan beliau adalah sudden hearing loss, tapi lebih lengkapnya mungkin sudden sensory neural hearing loss. Jadi kok mendadak kemudian tiba-tiba tidak bisa mendengar gitu ya. Dan memang sebagian besar tidak diketahui penyebabnya, sehingga disebut sebagai istilah kedokterannya itu idiopatik ya. Idiopatik itu tidak diketahui penyebabnya. Lalu kemudian ada teori-teori macam-macam. Teorinya mengatakan bahwa jangan-jangan ini melalui mekanisme imunologis ya. Jadi memang yang sering adalah immune mediated hypothesis yang mungkin dikait-kaitkan dengan terbentuknya antibodi yang akhirnya larinya ke autoimun ya. Dan penjelasannya kenapa kok mereka yang terinfeksi tertentu, misalnya kena mikoplasma atau penyakit toksoplasma, meningitis yang karena jamur dan sebagainya, itu bisa juga mengalami sudden hearing loss itu. Jadi karena itu kemudian jangan-jangan ada tadi itu kemiripan antara epitop atau protein yang ditampilkan oleh kuman-kuman itu dengan antigen yang ada dalam tubuh kita, sehingga pada waktu kemudian sistem imun kita diaktifkan untuk mengenali dan mengeliminasi kuman-kuman tadi, setelah kumannya berhasil dieliminasi, lalu si sel-sel imunnya tadi itu keliling patroli, dia ketemu dengan sel-sel tubuh kita, terutama di daerah saraf pendengaran itu, kemudian
dia tidak bisa membedakan ini musuh apa konco dewe, akhirnya diserang juga dan akhirnya menyebabkan inflamasi dan kerusakan saraf di daerah pendengaran, akhirnya bisa menjelaskan kenapa kok terjadi sudden hearing loss ya. Dan yang betul beberapa penyakit seperti lupus, kemudian sindroma Behcet itu memang seringkali juga ada manifestasi gangguan pendengarannya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan komentar saya tentang keterkaitan antara sudden hearing loss dengan penyakit autoimun. Soal yang tidak bisa hamil dan sebagainya mungkin nanti Prof. Hendi. Monggo Prof. Hendi. Iya, makasih. Iya, jadi memang ada data tentang penyakit autoimun ini dengan kegagalan dalam penanganan fertilitas. Jadi disebutkan begitu. Artinya mereka menyebutkan bahkan yang bayi tabung tadi sudah berhasil hamil, tapi kemudian gagal. Memang disebutkan recurrent implantation failure. Jadi kegagalan implantasi sudah jadi di dalam bayi tabungnya, fertilisasi sudah jadi antara sperma dan sel telur ibunya itu sudah jadi, tapi kemudian waktunya dia menanamkan diri atau implantasi ke dalam endometriumnya, dia gagal di sini. Nah, ini sering terjadi dan sering terjadi repeated implantation failure. Maka beberapa memang dikatakan memang harus ditangani dulu betul-betul autoimmune disease-nya tadi. Makanya perlu penanganan lebih lanjut sampai betul-betul terkontrol itu ya, betul-betul terkontrol. Nah, kemudian kalau nanti kita melakukan penanganan lagi, maka biasanya kita memberikan suplementasi progesteron dosis tinggi diberikan ya untuk memperkuat, membuat netralitas di rahimnya menjadi lebih bagus, hingga diharapkan dia bisa menanamkan diri embrionya di situ dengan bagus. Memang kalau dicek satu persatu dari pemeriksaan yang ada seringkali normal semua hasilnya, begitu disebutkan ya, normal. Jadi kan evidence-nya itu ternyata weak, lemah, tadi tidak memberikan hasil. Tapi karena itu setelah dapat informasi bahwa sudah terkontrol dari dokter yang menangani imunologi tadi, maka boleh dilakukan penanganan bayi tabung dengan diberikan progesteron dosis tinggi. Itu yang saya ketahui dan beberapa memang saya pernah berhasil dengan di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga sudah puas ya Bapak Gatot Sugiono dengan jawaban Prof. Gatot dan Prof. Hendi. Ya, cukup jelas. Juga saya kira pertemuan ini saya akhiri demikian dengan presentasi yang sangat luar biasa oleh Prof. Hendi dengan judul preservasi fertilitas dan Prof. Gatot dengan judul penyakit autoimun. Untuk ini saya persilakan sesuai dengan schedule yang ada di sini Dr. Pujo Hartono untuk memberikan resume dalam waktu yang 15 menit. Monggo silakan Pak. Baik, terima kasih Prof. Indri. Wah, luar biasa. Gatot, Prof. Hendi, 3 jam nggak terasa. Kita berdiskusi, belajar lagi, review tentang hal-hal yang sehari-hari kita alami. Dari Prof. Hendi tadi memang ini sebuah kemajuan, sebuah terobosan untuk preservasi fertilitas ya. Jadi mempertahankan fertilitas terutama pada wanita, yang pria juga sudah lama dicuci dulu, yang wanita terutama dicuci bersih. Di mana banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan kerusakan atau tidak berfungsinya organ indung telur, ya, sel telur. Antara lain tadi disebutkan penyebabnya adalah terutama yang onkologi, non-onkologi, bahkan yang sosial juga ya. Nah, yang onkologi sebetulnya sudah lama ya, saya sendiri mengejarkan untuk kasus-kasus kanker serviks ya, yang memungkinkan untuk terapi lebih lanjut atau ajukan terapi dengan radiasi, kita amankan ovariumnya dengan ditransposisi, jadi ditaruh di tempat yang kira-kira tidak terekspos oleh radiasi. Tetapi kalau untuk kemoterapi, ini memang sistemik, jadi sangat mungkin
ovarium nanti akan terpengaruh. Nah, oleh karena itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama proteksi ya tadi transposisi, kemudian dengan obat-obatan agonis atau GnRH agonis ya. Kemudian yang paling baru memang cryopreservation ya. Jadi bisa ovumnya yang diambil, disimpan, dikembangkan, bisa juga jaringan ovariumnya yang dikembangkan kemudian di-freeze. Dan yang terakhir kalau nggak salah Prof. Hendy juga mengembangkan meskipun baru pada binatang yaitu dengan stem cell. Memang masalah-masalah di fertilitas ini banyak sekali terkait dengan masalah etik ya. Masalah etik yang tentu perlu menjadi perhatian. Jadi pada diskusi ini tadi cukup banyak ya ilmu dasar yang kita peroleh, aplikasi bahkan pengalaman klinis, jadi luar biasa dapat masukan-masukan yang banyak langsung dari para peserta ini tentang hal-hal yang terkait dengan yang pernah dialami, termasuk masalah kesuburan, masalah autoimun dan sebagainya. Kemudian dari Dokter Gatot yang luar biasa ini, kita dijelaskan lagi tentang kelainan-kelainan dari imunologi. Imunologi ini ilmu yang paling wangel. Jadi ada imunodefisiensi, kondisi imunodefisiensi, kita mungkin pernah mendengar HIV, TBC, itu semuanya memang menyebabkan daya tahan atau imunitas kita ini berkurang sehingga mudah sekali terserang penyakit karena imunitas itu tetap dibutuhkan. Kemudian ada lagi yang kondisi justru berlebihan, hipersensitif tadi yang disampaikan alergi. Kemudian autoimun, nah ini autoimun yang banyak sekali dibicarakan, ini double autoimun, nggak kenal, pura-pura nggak kenal atau nggak kenal, ini repot. Kemudian yang tidak terkendali yang berubah menjadi kanker dan sebagainya. Autoimun ini ada yang spesifik organ, ada yang sistemik, jadi semuanya kena, bahkan mungkin bisa berpindah-pindah. Intinya adalah tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi, tadi sudah disebutkan. Mestinya tubuh kita itu mentolerir kalau ada masalah dengan autoimunitas itu bisa ditoleransi sendiri, tetapi rupanya bablas ya. Dan faktornya banyak, sosioekonomi, ya, yang mudah-mudahan di Indonesia ini lebih menguntungkan tadi dilihat kita rodok kemprot, tapi memang betul. Zaman dulu ya hujan-hujan, angin-angin itu biasa muncul di jalan, muncul artinya nggak pakai baju. Itu kalau sekarang kan ibu-ibu kan protektif sekali ya. Kemudian mutasi genetik dan infeksi ya, infeksi, diet, ekologi dan sebagainya. Ini yang juga ikut memicu. Yang cukup menarik bahwa wanita lebih banyak ternyata. Saya juga sebenarnya ingin bertanya tadi bahwa di bidang kandungan itu kasus-kasus endometriosis, jadi yang semuanya dipicu oleh hormon estrogen itu juga cukup tinggi, bahkan bisa pada remaja pun. Intinya pada saat seseorang itu sudah mulai menstruasi di mana hormon estrogen sudah bekerja, itu risiko itu meningkat dan cukup banyak. Dan pada orang-orang yang tidak pernah istirahat hormon estrogennya, katakanlah orang yang tidak punya anak, itu potensi ini cukup tinggi, potensi miom dan sebagainya itu juga cukup tinggi. Bahkan potensi keganasan ovarium, keganasan endometrium juga tinggi. Nah, barangkali mungkin kita harus juga memikirkan faktor preventif ya. Pada kasus-kasus yang seperti ini, bagaimana kita memprevent supaya estrogen alami yang dari dalam tubuh itu tidak terlalu berlebihan. Kalau di endometriosis, mungkin Prof. Hendy bisa menambahi,
biasanya kita memakai prevensinya dengan PLKB, jadi justru dikasih PLKB. Meskipun masih kadang-kadang ibu-ibu itu ragu, belum punya anak kok dikasih PLKB. Tapi ini menarik saya kira, karena pada wanita justru lebih tinggi, dan infeksi ini saya kira juga menjadi perhatian kita. Dan yang menarik adalah, dan barangkali perlu didalami lebih lanjut tentang manipulasi mikrobiom tadi. Jadi ada manipulasi mikrobiom yang mungkin juga bisa membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah autoimun yang terjadi. Ya meskipun tadi sudah disampaikan juga autoimun ini kadang-kadang keranjang sampah. Wes judek ya autoimun. Kira-kira seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, tapi menarik sekali bahwa terjadi diskusi yang cukup baik, saling menambahkan, bahkan juga pengalaman-pengalaman klinis yang dialami oleh para peserta ini bisa diutarakan di sini. Dan mudah-mudahan ini akan memicu kita semua untuk berpikir lebih jauh, lebih mendalam untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk masyarakat kita dan untuk bangsa kita ini. Saya kira itu mungkin Prof. Indri. Terima kasih banyak. Sekali lagi selamat kepada Prof. Hendi dan Prof. Gatot. Terima kasih. Silakan Prof. Indri. Terima kasih Dr. Pujo Hartono yang telah memberikan resume terhadap kegiatan kita pagi hari ini, yaitu presentasi oleh Prof. Gatot dan Prof. Hendi yang sangat luar biasa, yang ditambahin dengan diskusi yang juga sangat luar biasa seperti yang telah dikatakan itu tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan ini membawa manfaat bagi kita semua dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, saya kira kalau demikian saya akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Mungkin ada yang motret dulu Bu Prof. Indri. Ke siapa? Dipotret, dipoto mungkin, di capture. Mohon kalau mau potret, kalau bisa namanya video. Biar saat bisa semakin semangat. Mudah-mudahan bisa. Bu Alida, ini siapa yang motret? Ini masih banyak yang belum kamera on. Dr. Alida biasanya. Bentar, Prof. Ya. Coba. Ini sedang ada juga sebentar. 1, 2. Makasih Dr. Marga. Selamat siang. Dua. Prof. Indri, Prof. Gatot, Prof. Hendi. Baik. Terima kasih Prof. Indri, terima kasih Prof. Taat, terima kasih Prof. Hendi, semua teman-teman semuanya. Prof. Taat, Prof. Indri. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat ya Pak Pujo. Alhamdulillah. Ya. Waktu saya kelaret itu Pak Pujo itu idola saya. Sama-sama. Soalnya paling kempro ya Mas ya. Paling pinter. Baik, matur nuwun. Selamat Prof. Sampaikan salam ke Prof. Laksmi. Ya. Saya juga bareng wis tuwa rada alergi diobati Prof. Laksmi bisa langsung waras. Sehat selalu Prof. Taat, Bunda Nana, dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Sehat-sehat. Motor sa Kelangkong Pak Faisal dari Madura. Engki Matos Kelangkong, Prof. Kusnadi. Kelangkong Gus, Kelangkong. Engki. Nyoon pamit dan gula kaki sedaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Taat. Terima kasih Prof. Taat. Lagunya belum lagunya. Oh iya ya, anggo lagi. Atur nuwun ilmunya Prof. Gatot, Prof. Taat, Prof. Hendi. Makasih Mas Ani. Oh iki lagune.
kasih Prof. Indri, Prof. Hendy, Prof. Gatot, Prof. Taat, semoga sehat selalu. Amin. Prof. Nana, Amin, Matur nuwun. Mohon izin. Kekurangan dan kelebihan membuat kerahmatan persahabatan membakar kreasi inovasi Sebar beragam keilmuan Tuhanku, bimbinglah kami. Semoga berbagai ilmu yang tersaji memunculkan kreasi dan inovasi cipta, ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan. bersama Tuhan seperti perintahmu. Tuhanku, hanya kepadamu aku berlindung dan memohon. Berdiri niat suci untuk bersahabat, kekurangan dan kelebihan membuat kerahkan persahabatan. Berbagai kreasi inovasi tersebar beragam keilmuan. Bimbinglah kami. Semoga berbagai ilmu yang tersaji mewujudkan kreasi dan inovasi cipta, ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan. Sesama makhluk seperti perintahmu. Tuhanku, hanya kepadamu aku berlindung dan memohon. Tuhanku, hanya kepadamu aku berlindung dan memohon. Izin saya tutup, Prof. Monggo matur nuwun.